Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pratama dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM 2505010013. Saya di sini ingin menjelaskan tentang 5 tipe data bahasa pemrograman Java, yaitu ada string, integer, float, baru char, baru yang kelima boolean. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dan nanti akan memberikan contoh codingannya. Yang pertama itu string. Nah, apa sih itu string? String adalah tipe data yang dapat menyimpan teks. Baru yang kedua itu integer. Integer adalah tipe data yang dapat menyimpan bilangan angka. Angkanya tuh bilangan bulat. Baru yang kedua float. Float itu adalah tipe data yang dapat menyimpan sebuah angka, tetapi berbeda dengan integer. Integer bilangan bulat, sedangkan float bilangan desimal. Baru yang keempat char. Nah, char itu adalah tipe data yang dapat menyimpan karakter, tetapi hanya satu karakter saja. Contohnya seperti nama saya, inisial. Nama saya tuh Raffi. Inisialnya kita bikin R. Nah, itulah char. Baru yang kelima itu ada boolean. Nah, apa sih boolean? Boolean itu adalah tipe data yang dapat menyimpan data, lebih tepatnya data benar dan data salah. Menjelaskan kalau data itu benar atau salah. Sebagai contoh, saya akan memberi contohnya di sini. Yang pertama itu ada string. String. Nah, string itu kan tipe data yang dapat menyimpan teks. Kita buat di sini teksnya itu nama saya. Oke, nama saya. Kita buat titik dua atas kalau mau masukkannya Muhammad Rafi Pratama. Nah, ini namanya string. Baru jangan lupa di akhir ditambahkan titik koma. Nah, baru kita masuk yang kedua, integer. Integer itu adalah tipe data yang dapat menyimpan angka, tetapi angkanya tuh angka bilangan bulat, seperti angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Sebagai contoh di sini kita buat umur. Nah, umur saya 18. Kasih titik koma. Mungkin kalian di sini ada yang bingung kenapa di sini pakai petik dua atas sedangkan di sini nggak pakai petik dua atas. Jawabannya simpel, karena ini teks. Kalau sedangkan ini angka. Jadi kalau angka dia tidak menggunakan petik dua di atas. Lanjut, setelah udah kita buat string sama integernya, kita masukkan perintahnya supaya bisa dijalankan. Perintahnya tuh out tab. Nah, baru kita petik dua atas, kita masukkan perintahnya tuh nama saya adalah baru kita tambahkan ini tadi nama. Nah, nama tadi apa tadi namanya? Kita buat di sini plus. Kalau nama dia menggunakan tanda plus. Untuk memasukkan ini kita harus menggunakan plus. Plus nama, baru plus lagi, baru petik 2, masukkan integernya. Integernya itu kan umur, jadi kita buat umur saya adalah kita masukkan lagi seperti yang tadi, tambah umur. Nah, di sini nggak usah ditambahkan tambahnya lagi. Kita kalau udah di akhir nggak usah pakai tambah. Nah, baru kita tes jalankan di terminal Java C
Nama folder kita tuh tes Java, tes.java. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Baru kita masukkan java tes.java. Apakah berhasil? Nah, di sini kan sudah muncul ya. Seperti inilah tampilannya. Nama saya adalah Muhammad Rabi Pratama. Umur saya adalah 18. Supaya lebih cantik kita kasih tambah. Nah, dah. Clear. Baru kita masuk yang ke sistem float. Nah, sistem float ya. Kita masuk ke sistem float. Aduh. Kita masuk ke sistem float. Mana tadi sistem float? Sistem float. Maaf. Nah, sistem float. Sebagai kita kasih tanda komentar sistem float. Nah, kita masuk ke sistem float. Sistem float itu adalah tipe data yang menyimpan sebuah angka, tapi dia angkanya itu berbentuk desimal. Seperti kita buat di sini float. Floatnya itu karena dia bilangan desimal seperti angka 12,5, 15,5, pokoknya yang berkoma. Nah, kita buat di sini berat badan. Berat berat badan, atau kita singkat saja BB. Sama dengan berat badan saya ini 60,1. Kita tambahkan F. Kalau dia float ini dia di akhirnya ditambahkan F, baru tambahkan titik koma. Kita tambahkan F. Oh, maaf. Dia bukan pakai koma, tapi titik. 60,1 F, baru titik koma. Nah, baru coba kita jalankan menggunakan perintah sout tab. Masukkan perintahnya. Berat badan saya adalah, baru masukkan plus BB, baru plus, baru ujungnya kita tambah lagi teks kilogram. Kilogram. Nah, kalau sudah seperti biasa kita jalankan lagi di terminal. Java tes.java. Kita jalankan lagi, apakah bisa? Nah, di sini kan udah ada nih. Nama saya adalah Muhammad Rabi Pratama. Umur saya adalah 18 tahun. Oh, maaf. Tahunnya belum saya buat di sini, maaf. Kita buat lagi. Kita buat lagi di sini. Tahun. Nah. Dah. Oke, kita ulang lagi. Clear. Apa ya, tadi ada problem. Java tes.java. Kita jalankan lagi, apakah berhasil? Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada
Nama saya adalah Muhammad Rafi Pratama, umur saya adalah 18 tahun. 18 tahun, berat badan saya adalah 60,1 kg. Nah, itu sistem float. Nah, saya di sini akan memberikan contoh menggunakan integer dalam perhitungan. Nah, kita buat sistem perhitungan. Nah, di sini kita bisa menghitung sebuah buah, berapa buah sih yang ada di keranjang kita yang kita miliki dengan cepat. Caranya tuh integer, baru masukkan buahnya seperti di sini saya kasih jeruk ada 50 buah, baru ada integer anggur semangka itu ada 10 buah, baru salak, maaf, integer salak itu ada 30 buah, baru ada apel, integer apel ada 20 buah. Nah, baru kita masukkan lagi perintahnya supaya ini semua bisa langsung terhitung. Seperti biasa perintahnya out tab, maaf, out tab. Kenapa ini? Bentar ya, ada problem sedikit. Out tab. Kenapa dia tidak mau ini? Out. Ada problem. Bentar ya. Maaf, ada problem. Nah, tadi di sini sistem perhitungan, di sini ada kita akan membuat sistem perhitungan dengan 3 buah ini. Ada 3 buah anggur, pisang, dan apel. Nah, anggur mempunyai 18 buah, pisang mempunyai 20 buah, apel mempunyai 30 buah. Nah, supaya kita bisa menghitungnya dengan cepat, kita langsung memasuki ke sistem perintahnya. Total jumlah keseluruhan buah yang saya punya ada anggur plus pisang plus apel. Nah, terus di ujung kita bikin buah biar supaya hasilnya lebih cantik. Nah, kita jalankan dulu javasc test.java. Tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Java test.java. Nah, kita jalankan. Apakah berhasil? Apakah ada problem atau tidak? Kita tunggu sebentar. Nah, di sini udah ada muncul total jumlah keseluruhan buah yang saya punya adalah 68. 18 ditambah 20 tambah 30 hasilnya 68. Nah, baru kita masuk ke sistem char. Nah, sistem char. Sistem char. Seperti yang kita tahu, sistem char itu tipe data yang menyimpan satu karakter saja.
yang menyimpan hanya satu karakter saja. Contohnya seperti inisial nama, seperti nama saya Raffi, inisialnya R. Kita buat di sini char inisial petik 1 R. Nah, petik 1 karena dia cuma hanya inisial 1, makanya tanda itu petik 1. Baru kita masukkan perintahnya sout 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 sout. Sini tidak bisa, sebentar ya. Kita salin saja di sini sout. Nah, sout T2 kurung sout T2 inisial saya adalah, baru masuk ke inisial plus inisial plus T2 baru kurung, tutup kurung, habis itu T koma. Coba kita jalankan, kita clearkan dulu, clear java test.java. Oh, di sini ada problem, belum saya bikin. Nah, titik komanya kita lihat pasti di sini salah, karena tadi belum kita kasih titik komanya, kan salah kan. Nah, sekarang udah kita kasih titik komanya, baru kita clearkan, kita bikin lagi java test.java. Kita tes, kita tunggu. Nah, di sini adalah R. Oh, jelek dia. Kita kasih spasi supaya berjarak. Nah, kita ulang lagi, clear java test.java. Kita tunggu lagi. Nah, di sini udah muncul inisial saya adalah R. Baru kita masuk ke sistem boolean. Nah, sistem boolean itu adalah tipe data yang menyimpan yang dapat menyimpan data benar atau salah. Intinya dia menjelaskan data itu benar atau salah. Sebagai contoh, boolean kita bikin boolean sama dengan T2. Kita bikin benar. Nah, ini tandanya benar. True. Nah, kita kasih titik komanya jangan lupa. Baru yang boolean kedua, boolean salah. Nah, kita bikin petik 2 false. Nah, titik koma, baru kita masukkan perintahnya lagi sout. Tidak bisa lagi, sebentar, kita petik manual. Kita bikin manual saja. Nah, sebagai contoh, nama saya Raffi adalah Raffi, anak yang suka
menabung, baru kita masukkan plus benar. Nah, baru kita kasih titik koma lagi di luarnya, titik koma. Kita nggak usah kasih plus lagi, langsung titik koma. Baru sistem out yang kedua kita buat lagi. Sebagai contoh, Raffi suka membuli temannya di sekolah. Nah, kita masukkan lagi plus salah. Kita masukkan lagi titik koma. Nah, ini dia titik koma. Baru kita masuk kita jalankan. Nah, ini udah dari yang pertama, dari yang string, baru masuk ke integer, baru float, baru char, baru boolean. Nah, ini sudah 5. Di sini sudah 5 boolean. Boolean bukan boolean. Nah, sini udah semuanya. Selanjutnya kita akan menjalankan program semuanya dari atas sampai bawah. Nah, kita buat Java test.java. Kita lihat apakah berhasil. Oh, di 19. Oh, maaf, kita bikin huruf kecil aja. True. Nah, bentar, ini masih salah. Boolean apa angkanya? Kita pakai huruf kecil aja. Coba kita pakai huruf kecil. Benar, true. Masih salah juga. Bentar. Nah, loh, tadi sudah benar, sekarang salah. Sebentar, kita gantiin jadi huruf kecil. Lalu ini juga huruf kecil. Nah, apakah boolean? Boolean, sistem boolean. Boolean tidak menggunakan titik 2 berarti. Oh, itu tidak menggunakan titik 2. Berarti boolean sama seperti integer. Boolean sama seperti integer, tidak menggunakan titik 2. Petik 2 di atas. Oke. Nah, ini sudah semuanya coding. Coba kita jalankan semuanya. Clear Java test.java. Oke, coba kita lihat apakah ini berjalan dengan. Nah,
Di sini sudah lengkap nih. Nama saya adalah Muhammad Arif Pratama, umur saya adalah 18 tahun, berat badan saya adalah 60,1 kg. Total jumlah keseluruhan buah yang saya punya adalah 68 buah. Inisial saya adalah R. Raffi, anak yang suka menabung. True, benar. Raffi suka membuli temannya di sekolah. Salah, false. Kita ganti dulu sabar ya. Biar kita rapikan, kita ulang lagi. Clear. Java test.java. Kita lihat lagi apakah sudah sempurna. Tadi hurufnya bertabrakan. Nah, sudah bagus. Ini dia. Baik, sekian dulu dari penjelasan tentang tipe data. Penjelasan tentang tipe data bahasa pemrograman yang ada 5 itu. Yang pertama itu ada string, integer, float, baru char, yang terakhir boolean. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.